Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR, saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan bahas apa kabar program pencegahan ekstremisme untuk pekerja migran selama 1 jam ke depan sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya siaran Ruang Publik KBR disiarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Juga bisa diperdengarkan melalui streaming di kbr.id dan juga bisa tonton langsung melalui channel YouTube KBR Media. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan opini atau pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893, juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan bisa tulis di kolom live chat KBR Media channel YouTube. Saudara, pekerja migran Indonesia PMI rentan terpapar konten-konten ekstremisme dan juga terorisme, baik secara langsung maupun daring. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT per 9 Januari 2025, ada sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah melalui kementerian dan juga lembaga terkait menginisiasi program pencegahan, salah satunya dengan memasukkan materi bahaya ekstremisme dan terorisme dalam orientasi pra-pemberangkatan OPP PMI. Lalu bagaimana efektivitas program ini dan apa saja tantangan serta kendalanya? Apakah layak untuk dilanjutkan? Topik ini akan kita bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan Kolonel Dr. Andes Solihuddin Nasution MSI, Kasubdit Perlindungan WNI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, juga bersama dengan Program Manager for Inklusi Migran Care, Savitri Wisnu Wardani, dan juga bersama dengan pendiri Ruang Obrol.id dan juga pendiri Ruang Migran Rumi, Nur Huda. Sudah bergabung dengan kita di sini di Ruang Publik KBR, dan sebelumnya program ini didukung Chevening Alumni Program Fund dan British Embassy Jakarta. Selamat pagi Pak Solihuddin, Bu Savitri dan juga Pak Nur Huda. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu, Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk ketiga narasumber kita yang sudah bersedia siaran barengnya di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, kita ke Pak Solihuddin terlebih dahulu. Pak, hingga 9 Januari 2025 ya, BNPT sudah mencatat ada sebanyak 118 PMI nih Pak yang telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme. Nah, apa saja nih Pak bentuk-bentuk keterlibatan PMI dalam aktivitas terorisme ini? Seperti apa data terbaru dari BNPT? Mohon dijelaskan, silakan. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa yang baik tadi secara online maupun secara daring. Kemudian saya dari BNPT sebagai Kasubdit WNI, benar yang disampaikan oleh Pak Kepala BNPT tanggal 9 Januari terkait dengan jumlah pekerja migran yang sudah dideportasi terkait dengan paham terorisme. Dan ini terjadi karena yang pertama ada memang karena ketidaktahuan dari mereka bahwa mereka itu sudah masuk dalam jaringan terorisme, itu yang pertama. Kenapa mereka tidak tahu? Ya mungkin karena sebelum berangkat mereka tidak dibekali. Kenapa mereka tidak dibekali? Karena PMI itu juga berangkat itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Dari data dari KP2MI yang kita terima juga, data PMI yang bekerja di luar negeri itu kan hampir separuhnya dari sekitar 8 juta sekian itu, hampir separuhnya itu non-prosedural. Dan kebanyakan mereka yang terlibat itu adalah kalangan yang non-prosedural, sehingga mereka tidak mendapatkan pembekalan ketika mereka sedang berangkat. Tadi ketika mereka berangkat
prosedural itu berarti kan mereka dibekali oleh statistik terkait dari KP2MI atau BP3MI bekerjasama dengan BNPT, bekerjasama dengan Migran Care dan segala macamnya. Bentuk keterlibatan mereka ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Langsungnya misalnya mereka memang terlibat dalam propaganda, ada yang terlibat dalam pendanaan, ada yang terlibatnya yang tidak langsung itu misalnya mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka laksanakan itu ternyata itu sudah merupakan tindakan ekstremisme di negara yang di mana mereka bekerja, misalnya tanpa mereka ketahui bahwa dengan memberikan statement atau mengupload gambar-gambar atau bendera yang ada kaitannya dengan kelompok Islam sudah dianggap bahwa itu masuk kalangan terorisme sehingga mereka deportasi. Contohnya di Singapura, kalau misalnya Singapura kan sangat mereka itu sangat jeli melihat media sosial daripada orang-orang yang bekerja di sana, sehingga ketika kita mengupload satu bendera, misalnya bendera ISIS atau bendera Al-Qaeda, udah pasti langsung ditangkap, langsung dideportasi atau langsung dihukum di sana. Kemudian ada yang terlibat pendanaan, misalnya ada yang dia tidak sadar bahwa apa yang dia kirim itu merupakan dana yang masuk kepada rekening kelompok teroris, baik dari kelompok teroris yang ada di internasional, sehingga dia mentransfer itu memang ada yang dia tahu langsung ya, ada yang dia tidak tahu juga karena kurangnya informasi, sehingga dia mentransfer tanpa diketahui ketika ada ajakan untuk misalnya save Palestina, seperti itu. Ternyata itu kejadian yang dialami oleh PMI kita. Ya. Lalu dari Kementerian P2MI kan bekerja sama juga nih Pak dengan BNPT dalam program pelatihan orientasi pra pemberantasan OPP PMI ya terkait dengan bahaya ekstremisme dan juga terorisme. Apa saja nih Pak yang diajarkan dalam pelatihan ini dan seperti apa sih metode pengajarannya? Sebenarnya materi yang diberikan kepada mereka adalah yang pertama terminologi ekstremisme versi Undang-Undang Indonesia dan terminologi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengakibatkan terorisme versi negara di mana mereka tujuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lewat mana saja kelompok teroris ini meradikalisasi seorang, misalnya lewat pengajian, atau lewat organisasi, atau lewat media sosial, kan berbagai macam cara itu. Kemudian lewat janji segala macamnya itu di metodenya. Kemudian lewat mana? Kemudian setelah itu kelompok-kelompok ekstremisme baik internasional maupun nasional itu seperti apa, sehingga mereka itu ketika melihat di media sosial ataupun ketika mereka hadir di kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok pengajian atau kelompok-kelompok kumpulan orang-orang, mereka sudah minimal bisa mengidentifikasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah merupakan suatu pemahaman atau ajaran atau doktrin yang mengarah kepada terorisme, sehingga diberikanlah itu clue-clue daripada kelompok-kelompok itu kepada mereka. Oke, baik, terima kasih Pak Solihudin. Kita ke Ibu Safitri terlebih dahulu ya. Bu Safitri, apa nih catatan Anda terkait dengan pelaksanaan program OPP PMI terkait dengan materi pelatihan bahaya ekstremisme dan juga terorisme yang dilakukan oleh Kementerian P2MI ini? Apakah program ini sudah cukup untuk melindungi PMI atau seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Pertama, sebelum ke situ mungkin saya ingin menginformasikan ya. Jadi memang pada bulan Juli 2017, IPEC telah merilis ya laporan penelitian terkait dengan radikalisme di kalangan pekerja migran Indonesia karena pengaruh ISIS dalam proses radikalisme. Dan kemudian sebagian besar pekerja migran kita di Hong Kong menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut itu membuat posisi pekerja migran kita rentan, berada dalam posisi sulit dan berpotensi
berpotensi mengalami stigma. Dan kemudian kalau kita lihat begitu ya, dari pemerintah sendiri pada saat itu gitu ya, isu terorisme ini belum, atau temuan ini belum dianggap sebagai temuan yang cukup serius gitu. Padahal kita melihat data BNPT tahun 2023 gitu ya, memperlihatkan sebanyak 94 pekerja migran kita, 53 laki-laki dan 41 perempuan itu terpapar ekstremisme kekerasan. Belum lagi ada sebanyak di tahun 2024 juga ada yang sudah dipulangkan, dideportasi, dan beberapa wilayah itu menjadi provinsi-provinsi yang dipulangkan gitu ya, misalnya ada Jateng, ada Jabar, Jatim, dan ada beberapa wilayah lainnya. Jadi menurut kami memang ini kemudian yang menjadi landasan kami bekerja sama cukup lebih dekat gitu ya dengan BNPT gitu ya, terkait dengan pelaksanaan OPP untuk materi tentang pelatihan bahaya ekstremisme gitu ya. Karena kenapa? Karena materi OPP yang pada saat itu belum melihat kerentanan PMI sebagai faktor pendorong dan penarik mengapa pekerja migran kita, terutama perempuan begitu ya, itu terpapar ekstremisme berbasis kekerasan gitu. Kondisi interseksionalitas perempuan sebagai pekerja migran, di mana dari jenis pekerjaannya yang syarat dengan diskriminasi begitu, terus kemudian ada faktor cultural shock di sana, kesendirian, jauh dari mana-mana, faktor lingkungan, itu yang menyebabkan kemudian mereka lebih mudah untuk terjebak dalam ekstremisme berbasis kekerasan. Seperti yang dikatakan Pak Solihuddin tadi, ada faktor terkait dengan pendanaan, kemudian atau mereka menyebarkan informasi-informasi berita yang juga karena mereka tidak tahu bahwa ini menyebabkan mereka menjadi teridentifikasi menjadi bagian dari kelompok tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Safitri. Dari Pak Huda, seperti apa nih Pak Anda melihat program OPP PMI ini terkait dengan materi pelatihan bahaya ekstremisme dan juga terorisme yang dilakukan oleh Kementerian P2MI? Apa yang jadi catatan Anda Pak? Apakah ini perlu dilanjutkan atau seperti apa? Silakan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera Mbak Naomi, terus Pak Solnas dan juga Mbak Safitri. Pertanyaan itu saya kira memang jawabannya itu pasti bahwa ini harus dilanjutkan. Yang perlu menjadi catatan itu ada dua. Satu, memang perlu pendekatan baru, cara bagaimana negara dan civil society mengengage mbak-mbak yang ada di sini. Karena jangan sampai nanti intervensi yang kita berikan itu justru memberikan stigmatisasi. Padahal kan tujuannya itu membangun resiliensi mbak-mbak ini yang bukan hanya mbak-mbak ya, seluruh calon pekerja migran untuk pergi ke luar negeri itu sudah tahu, seperti Pak Solnas sampaikan tadi, hal-hal apa saja sih yang disebut radikal di kelompok di sebuah negara tertentu. Karena itu standarnya berbeda. Kalau Singapura tadi Pak Solnas menyebutkan, nge-like aja dia udah kena. Terus kemudian Ibu Safitri tadi juga harus menyebutkan bagus bahwa interseksionalitas itu perlu diperhatikan. Maksudnya kerentanan terutama buruh migran ketika mau berangkat, terutama di perempuan itu kan ketika mau berangkat sendiri kan mereka sudah rentan secara ekonomi, rentan secara sosial, dan juga rentan secara kependidikan kan mereka. Nah inilah yang sebetulnya perlu kita perhatikan. Nah kita di teman-teman di kami kebetulan yang saya kan bekerja selalu fokus gerakan saya itu kan fokusnya di narasi. Saya dan teman-teman itu fokusnya di narasi. Nah, di ruang ngobrol kita mendorong, yuk kita obrolin sih hal-hal yang sensitif ini untuk share dengan pendekatan credible voice. Nah, beberapa credible voice yaitu orang-orang yang pernah terlibat, terus kemudian mereka terbuka mulai hidup baru. Kalau yang dari narapidana teroris, biasanya mantan narapidana terorisme non-buruh migran, mereka kita wadahi dalam ruang ngobrol. Nah, kalau yang di ruang migran memang lebih spesifik, beberapa isu-isu sensitif, cerita-cerita positif sebetulnya yang dilakukan yang ada di kalangan kelompok migran ini. Makanya tadi kembali, apakah ini diteruskan OPP? Ya sangat diteruskan, wajib. Karena yang kita berikan kemarin itu, yang kebetulan kita dengan BNPT itu masih kepada instrukturnya. Jadi instrukturnya pun belum semuanya. Jadi masih banyak yang instrukturnya, kalau bisa syukur-syukur nanti bisa dilanjutkan juga ketika nanti berada di luar negeri. Itu penting banget itu, ketika di luar negeri itu. Karena ketika orang sudah di luar negeri, itu ada banyak hal yang terjadi dan kita akan selalu vulnerable kalau berada di luar negeri itu. Dan disitulah peran KBRI dimanapun berada, terutama
bagian perlindungannya, terus kemudian dari direktorat tenaga kerjanya itu harus menggunakan cara-cara kreatif. Baik. Karena kan hari ini dengan adanya efisiensi itu banyak kerja-kerja kayak seperti ini dianggap tidak cukup penting dan terlupakan gitu. Oke. Baik Pak Nurhuda, Bu Safitri dan juga Pak Solihudin, nanti kita akan kembali sambung perbincangan pagi hari ini. Dan tentunya Ruang Publik KBR mengundang Anda juga untuk ikut berpartisipasi teman KBR di 0800 24 57 893 di telepon bebas pulsa. Juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan bisa langsung tulis di kolom komentar channel KBR Media. Ruang Publik akan segera kembali. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Terbang bareng Pelita Air, jangan lupa temani perjalananmu dengan Passflix. Aplikasi hiburan gratis ini siap bikin waktu di udara jadi lebih menyenangkan. Ada film, series, podcast, buku digital, sampai tontonan anak-anak, semua lengkap. Mau ngobrol di udara? Pakai onboard chat buat ngobrol pribadi, grup, atau bareng semua penumpang satu pesawat. Penasaran destinasi liburan? Coba virtual tour 360 dan jelajahi keindahan alam Indonesia langsung dari pesawat. Kamu juga bisa loh top up pulsa, paket data, sampai roaming langsung dari Passflix. Gampang dan praktis banget. Jadi, sebelum terbang bareng Pelita Air, pastikan udah download Passflix di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Passflix, hiburan dan kepraktisan dalam satu aplikasi. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah. Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau nikahin cita-cita Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan pagi hari ini dengan ketiga narasumber, kita akan menonton terlebih dahulu video trailer dari podcast KBR Prime Hidup Usai Teror Season 3. Podcast ini mengangkat kisah pekerja migran yang menjadi korban dan terlibat dalam aktivitas terorisme yang nanti akan tayang pada 28 Mei di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Aku tuh udah ngerasain dunia yang dari kayak gitu. Tapi aku pengen cari jalan yang bener nih, menurut aku ya. Aku pengen cari jalan yang bener nih, jalan gejala yang bener gitu, yang cepat gitu kan. Kalau syuhada itu kan meninggalnya kan seperti kayak nggak terasa gitu kan, karena diliatin sama surga gitu. Jadi rencananya tuh sama Arif tuh pulang ijab dulu, pengennya ya ijab dulu, terus kita kayak umrah gitu. Tapi Arifnya
tuh dia udah ketangkap duluan. Ya, tentunya program ini didukung Chevening Alumni Program Fund dan British Embassy Jakarta. Baik, kita ke Ibu Safitri ya. Dari Migran Care, apakah Migran Care sendiri ikut nih Bu mencatat seberapa banyak PMI di bawah Migran Care yang terlibat dalam aktivitas terorisme, kemudian juga ekstremisme, serta radikalisme? Seperti apa nih Bu situasi sebenarnya yang terjadi? Silakan. Lalu kami bersama BNPT melakukan sosialisasi ya di beberapa wilayah, gitu 7 wilayah, dan memang ada beberapa penuturan dari Purna PMI yang hampir terpapar ekstremisme berbasis kekerasan begitu. Cuman memang untuk data pastinya itu seperti gunung es, Mbak, gitu ya. Jadi memang ini adalah jadi memang ketika mereka pun menceritakan kondisi keterpaparan ini itu juga sangat sulit karena takut kemudian kayak ada di stigma atau kemudian ditakuti atau dijauhi seperti itu. Jadi ini butuh ruang aman ketika mereka menyampaikan dan saya sangat apresiasi bagi Purna Pekerja Migran menyampaikan dalam hal ini adalah memberikan informasi begitu ya, kenapa mereka dulu hampir terpapar, metode-metode yang digunakan seperti apa. Jadi kemudian ini harusnya nanti teman-teman jangan seperti ini, dan untungnya dia tidak melakukan ini karena ada komunitas yang juga mendukung dia untuk menginformasi, untuk memberitahu bahwa ini salah seperti itu, ini tidak benar seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang juga sebenarnya ketika kalau bicara soal data mungkin ini seperti gunung es. Saya tidak, kalau dari kami tidak ini, tetapi ada beberapa dari mereka yang hampir pernah terpapar seperti itu. Ya, oke, baik. Kalau kita tanya ke Pak Nurhuda, dalam pandangan Anda sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan pekerja migran ini terlibat dalam aktivitas terorisme maupun ekstremisme, dan apa saja bentuk-bentuk modus yang dilakukan pelaku sehingga mengincar PMI ini, Pak? Ya, satu, tidak ada jalan tunggal, jadi ada berbagai macam. Nah, tapi biasanya saya klasifikasikan dengan perspektif 3N itu tadi. N pertama itu mesti ada hubungannya dengan needs-nya, needs individunya ini. Nah, needs-nya itu seringkali ya karena galau, ingin didengar, terus kemudian wifi-nya kenceng. Nah, itu kemudian needs pertama. Nah, ingin didengar, belonging itu kemudian masuk ke network, nah jaringan. Nah, kalau dulu kan kalau pengajian itu kan mesti lewat cukup pengajian di offline ya. Tapi sekarang itu kan kita bisa ke online. Jamaahnya itu berubah lah. Nah, nggak hanya jamaah Islamiyah aja, CAD, tapi jamaah Facebookiyah, Instagramiyah. Yang ketika itulah disitulah masuk algoritma. Nah, poin yang terakhir, N terakhir itu namanya naratif. Naratifnya itu menjadi begitu menggoda sekali, apalagi misalnya lu di luar negeri bekerja di tempat yang tidak baik, misalnya tuanmu itu bukan muslim, cara membersihkan dosa-dosamu itu kemudian dengan melakukan sumbangan. Nah, itu naratifnya itu menjadi kena di kelompok-kelompok ini. Dan yang poin terakhir itu namanya identity fusion, identitas diri dia yang dulunya itu adalah NKRI, orang Indonesia, moderat, tapi karena lama-lama tertimpa dengan apa yang ada di media sosial, karena kegalauan, ingin terlibat, itulah yang kemudian mendorong mereka ini untuk terlibat. Ya awalnya hanya nyumbang, ya seperti film yang kita produksi itu kan kayak begitu. Jadi ini sebetulnya tahun 2015 kan saya juga melakukan hal yang sama dengan film yang pertama namanya Pengantin itu. Kisah 3 perempuan buruh migran mencari cinta. Awalnya karena cinta, galau-galau cinta. Ini juga kemarin yang kita produksi hal yang sama juga. Galaunya karena cinta juga. Jadi bukan karena radikal seperti yang kita bayangkan gitu. Awalnya dari needs itu dulu ya, berarti ya Pak Huda ya? Untuk kita harus, makanya assessment itu paling penting, memang harus membaca needs orang itu. Oke, kalau dari BNPT Pak Solihuddin, selain materi pengenalan bahaya, apakah calon PMI juga dapat pelatihan tentang penanganannya gitu Pak? Misalnya ketika mereka menemukan konten terindikasi terorisme, apa yang harus dilakukan? Ya, Pak Solihuddin silakan. Suaranya mohon diaktifkan, Pak. Barusan tidak ada. Ya. Oke, baik. Mungkin kita ke Ibu Safitri dulu ya, karena terkendala koneksi dari Pak Solnas.
dari Migran Care ini kan juga punya program terkait dengan sosialisasi pencegahan ekstremisme dengan menyiapkan penggerak perdamaian gitu ya. Siapa nih Bu yang menjadi sasaran program ini dan apa tantangannya dalam pelaksanaannya, Bu Safitri? Iya, kami sejak 2024 sebelumnya kami telah melakukan ini ya, membuat modul ya untuk OPP begitu. Kemudian di tahun 2024 kami menjangkau komunitas. Karena mengapa? Kami melihat bahwa komunitas itu sebagai kelompok yang dapat membangun resilience, yang kemudian dapat mengajak teman-teman tadi. Kalau bahasanya Mas Nur Huda tadi kan ini ya, kan ada needs gitu ya, mereka nggak tahu. Jadi kami di tahun 2024 sudah menjangkau 240 peserta Despumi. Kebetulan Migran Care itu bekerja di 7 wilayah begitu, dan kita juga sudah melatih 14 trainer dari wilayah, yang trainer itu dilatih oleh teman-teman dari BNPT, dari tempatnya Pak Solnas begitu. Terus kemudian di tahun ini kami akan menjangkau 500 pihak begitu ya, untuk sosialisasi pencegahan CVA tidak hanya di Indonesia tetapi di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong gitu. Harapannya dengan ini, dengan adanya penjangkauan ini itu dapat lebih memahami terkait ekstremisme berbasis kekerasan itu seperti apa. Tadi kalau Mas Nur Huda mengatakan ada needs, ada network, dan naratif, itu juga menjadi salah satu bagian yang juga kami akan informasikan kepada para pihak ini begitu ya, supaya mereka lebih paham begitu mengapa mereka kemudian menjadi terjebak di sana seperti itu. Oke, baik Pak Solnas, Pak Solihudin sudah tersambung kembali? Ya. Sudah tersambung, Pak. Ya, silakan Pak menjawab pertanyaan yang tadi. Seperti apa nih Pak, selain materi pengenalan bahaya, apakah calon PMI juga dapat pelatihan tentang penanganannya, misalnya ketika mereka menemukan konten terindikasi terorisme, apa yang harus mereka lakukan? Silakan. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya salah satu faktor yang dimiliki oleh seluruh mantan napi teroris yang ada di Indonesia, mereka mengatakan ketika mereka tidak punya resilience atau bahasanya imunitas terkait dengan paham-paham ataupun informasi-informasi radikal terorisme, baik yang mereka temukan lewat media sosial maupun secara offline, itu sebenarnya faktor kedua ketika mereka tidak punya resilience. Kemudian faktor kedua yang utama penyebab mereka masuk ke jaringan itu adalah karena mereka tidak bertabayun apa yang mereka temukan, baik offline maupun online, sehingga mereka memahami secara buta tanpa mengetahui kebenaran apa yang mereka temukan, apakah itu benar apa tidak, apakah itu berkaitan dengan radikalisme apa tidak, sehingga faktor itulah yang sangat mudah mendorong mereka terjebak kepada kelompok-kelompok radikal, sehingga ketika mereka tidak bertabayun, tidak mengklarifikasi kepada misalnya kepada orang tua atau kepada guru atau kepada ustadz atau kepada tokoh-tokoh agama, sehingga mereka terus menjadi radikal dengan proses radikalisasi yang ada di media sosial maupun yang ada secara offline yang mereka temukan di kelompok-kelompok yang mereka hadir di dalamnya. Itu sebenarnya faktor yang paling utama dari informasi yang disampaikan oleh mantan-mantan teroris yang ada di seluruh Indonesia yang pernah kami bina, itu kata mereka. Tapi kalau misalnya mereka punya resilience, punya imunitas kepada itu, pasti ada keingintahuan, ada keinginan mengklarifikasi kebenaran informasi yang mereka terima. Itu sebenarnya Mbak, yang paling utama, yang perlu kita berikan mereka pembekalan ketika ada OPP berikutnya lagi. Oke, baik Pak Solihudin, Pak Nur Huda, dan juga Bu Safitri, nanti kita akan sambung kembali perbincangan pagi hari ini tentunya tentang apa kabar program pencegahan ekstremisme untuk pekerja migran.
Kami juga mengundang Anda untuk pendengar yang ingin berpartisipasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin komentar atau opini, silakan bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR 0800 24 57 893, juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan tulis di kolom komentar channel KBR Media. Ruang Publik segera kembali, tetaplah bersama kami. Yuk follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Sedang terbang atau dalam perjalanan udara? Biar waktu di pesawat makin seru, jangan lupa download Tripper sebelum terbang. Aplikasi hiburan ini bisa kamu nikmatin saat terbang bersama Super Airjet, Batik Air, Wings Air, dan Lion Air. Di Tripper, kamu bisa nonton film, main game, baca majalah, sampai dengerin podcast seru. Ada juga fitur baru Virtual Tour yang memungkinkan kamu menjelajah keindahan Indonesia dalam tampilan 360 derajat langsung dari pesawat. Mau tetap terhubung dengan teman atau keluarga meski duduk terpisah? Gunakan onboard chat untuk ngobrol pribadi, grup chat, atau public chat untuk seru-seruan bareng seisi kabin. Sekarang, kamu juga bisa isi pulsa, paket data, hingga roaming langsung dari aplikasi Tripper. Praktis tanpa ribet. Yuk download Tripper di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Tripper, hiburan dan kepraktisan langsung dari udara. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Kembali lagi di Ruang Publik KBR yang masih bahas soal apa kabar program pencegahan ekstremisme untuk pekerja migran. Bersama dengan ketiga narasumber kita pagi hari ini. Dari BNPT ada Pak Solihudin Nasution atau akrab dipanggil Pak Solnas. Kemudian juga dari Migran Care ada Bu Safitri. Dan juga ada Pak Nur Huda, pendiri Ruang Obrol.id dan juga Ruang Migran Rumi. Baik, Pak Nur Huda dan juga Bu Safitri dan juga Pak Solnas, saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Ruang Publik KBR 0812 118 8181. Mohon disimak, nanti mohon ditanggapi setelahnya. Saya baca pertama, selamat pagi untuk teman KBR dari Solo, ada Pak Suryatno. Saya rasa selain mengedukasi PMI, pemerintah tetap perlu memberantas pelaku-pelakunya yang menebarkan paham radikalisme dan terorisme. Harus tegas dong, cepat dan sanksi yang membuat mereka jadi jera. Terima kasih kembali juga untuk Pak Mikael dari Balikpapan. PMI itu memang target yang mudah banget karena mereka kebanyakan terdesak ekonomi, jauh dari rumah, dan punya pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Saya salut sih dengan program pembekalan ini. Semoga bisa terus bermanfaat ya. Terima kasih Pak Mikael. Berikutnya dari Lampung ada Ibu Bella. Selamat pagi. Untuk ketiga narasumber, apakah program ini sudah kelihatan langsung dampaknya ke PMI? Mohon tanggapannya. Oke, dari ketiga ini bisa tolong ditanggapi dulu dari Pak Nur Huda. Silakan Pak. Halo. Ya, Pak Nur Huda silakan. Kalau program ini kan lagi-lagi tadi saya sampaikan ya, program ini kalau dari lewat BNPT kan masih lewat di batas pelatihnya gitu loh, trainernya gitu. Tapi saya kira di civil society, BNPT dan kita dari civil society, Ruang Migran, terus kemudian
dengan NGO-NGO yang lain itu sudah melakukan. Kalau di Singapura misalnya kita juga melakukan sosialisasi tentang bahayanya online itu, tapi tidak pakai nama deradikalisasi atau bahaya online gitu, tapi tips mencari cinta online gitu. Jadi gimana sih kalau mencari cinta itu gimana? Karena supaya kalau kita namanya sosialisasi deradikalisasi orang nggak akan mau gitu. Jadi memang harus pinter-pinter memilih nomenklatur di mana mbak-mbaknya itu, siapapun yang akan terlibat di dalam acara sosialisasi itu untuk mereka tidak terstigma, tapi intinya itu adalah cerdas di dalam menggunakan media sosial gitu. Oke. Baik. Dari Bu Safitri gimana menanggapinya? Sebenarnya bantuan dan perlindungan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan PMI ketika terlibat dalam aktivitas terorisme ini? Silakan. Iya, terkait dengan bantuan dan perlindungan ya, pertama adalah informasi tentunya. Sudah beberapa kali tadi disampaikan oleh Pak Solnas, Mas Nuruda gitu ya. Jadi informasi terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan, karena orang menuju ke situ itu nggak langsung begitu. Ada kadang-kadang di diri kita juga ada sikap-sikap atau perilaku yang kalau kita tidak sadari itu kemudian karena ketidaktahuan, kemudian ada proses-proses dari kelompok-kelompok ekstremis itu mengarah ke situ. Jadi ada tahapan-tahapan menuju ekstremisme yang juga kita informasikan begitu ya. Kemudian kita juga mengajak nih sebagai bantuan juga kita akan mengajak sebagai komunitas supaya resilience gitu ya. Bagaimana respon dini ketika ada di lingkungan mereka atau di masyarakatnya itu ada, bagaimana responnya, bagaimana kemudian early warning-nya itu seperti apa gitu ya, apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Nah itu sudah kami lakukan ya, sudah kami lakukan bersama dengan komunitas begitu ya. Jadi sudah ada jadi pemerintah desa atau pemerintah di wilayah di unit terkecil itu sudah melihatnya pekerja migran kita yang mungkin menutup diri, yang pulang ke Indonesia atau yang menutup diri itu kemudian didekati, diajak bicara begitu, tidak kemudian diasingkan seperti itu. Jadi itu yang bantuan-bantuan sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau dari kami sudah memberikan informasi, penyadaran informasi, dan juga kita melibatkan komunitas-komunitas untuk kemudian melihat ini sebagai suatu hal yang kemudian menjadi masalah bersama yang kemudian harus diatasi gitu ya di komunitas, bukan kemudian melihat bahwa ini sebagai suatu stigma, wah ini mereka sudah seperti ini harus dijauhin seperti itu yang kami lakukan dengan program resiliensi atau membangun komunitas-komunitas agar komunitas itu juga peka terkait dengan kasus-kasus ini. Oke, baik. Dari Pak Solnas seperti apa Pak menanggapinya? Silakan. Ya, mohon diaktifkan terlebih dahulu Pak mikrofonnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sejak itu ketegasan dari para negara terkait dengan kelompok-kelompok yang terlibat dengan kasus terorisme, termasuk dalam hal ini pekerja migran Indonesia, itu kan di undang-undang itu dinyatakan bahwa kalau dulu kan beraksi dulu undang-undang sebelumnya baru ditangkap. Kalau setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu tanpa beraksi sudah boleh ditangkap sebagai terduga terorisme dengan catatan minimal 3 epiden dari yang orang yang mau ditangkap itu sudah memenuhi dari epiden-epiden yang ada. Tapi sebenarnya menurut saya 3 epiden itu kan banyak. Sementara di negara-negara di mana mereka bekerja, misalnya Singapura, 1 epiden aja misalnya memposting itu sudah 1 epiden sudah bisa ditangkap sebagai terduga terorisme. Kalau di Indonesia sudah benar-benar memposting, sudah benar-benar dia mendukung satu kelompok teroris, itu belum bisa ditangkap kalau belum memiliki minimal 3. Jadi ketegasan kita itu kan sesuai dengan undang-undangnya. Toh juga misalnya kalau mau kita tangkap hanya 1 epiden, tidak cukup penjara kita untuk menampung yang masih jutaan orang yang seperti itu berada di negara kita itu, termasuk dalam hal pekerja migran Indonesia. Kemudian dampak langsungnya memang penanggulangan ini kan setelah undang-undang itu kan dinyatakan bahwa penanggulangan ini, keterlibatan ini adalah semua kementerian lembaga, seluruh elemen masyarakat, seluruh LSM, pemerintah daerah atau masyarakat segala macam terlibat dalam penanganan ini. Sehingga
ketika semua elemen bangsa ini sebenarnya sudah benar-benar terlibat di dalam penanganan ini, insya Allah akan lebih nampak hasil jelasnya. Namun kan belum semua elemen bangsa yang diamanahkan oleh undang-undang berpartisipasi aktif dalam mencegah orang tidak terlibat paham ekstremisme ini. Sehingga kita terus berusaha mengajak dan mengajak. BNPT ini kan sebenarnya badan koordinasi yang tugasnya mengajak seluruh kementerian lembaga, seluruh elemen bangsa, termasuk dalamnya LSM, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dalam pelaksanaan OPP ini. Namun kan BNPT ini tidak punya hak untuk memaksa, apalagi memberikan sanksi kepada kementerian lembaga atau kepada elemen bangsa yang tidak melaksanakan amanat undang-undang. Di situ lemahnya. Beda dengan BPK dan Pemeriksaan Keuangan, ketika tidak melaksanakan itu pasti ada sanksinya. Tapi BNPT sebagai badan yang ditunjuk oleh negara sesuai undang-undang sebagai badan yang mengkoordinasikan, tugasnya mengkoordinasikan dan mengajak dan tidak bisa memberikan sanksi. Sehingga proses inilah yang terus kita suarakan dalam semua event, baik melalui online maupun offline, agar semua elemen bangsa, misalnya di daerah lah misalnya, pastikan ketika mereka sebelum berangkat, pastikan mereka tinggal di suatu kampung. Sedangkan di kampung itu kan ada kepala desanya, ada tokoh masyarakatnya, ada babin kamtipmasnya, ada penyuluh agamanya, ada babinsanya. Sebenarnya kalau ada ART-nya, ada Pak RW-nya, sebenarnya kalau sudah elemen ini saja sudah betul-betul aktif di semua penjuru negara ini, kami yakin pekerja-pekerja migranya akan berangkat itu akan terinformasikan terkait dengan ini dan akan tertangani ketika mereka sudah kembali ke Indonesia dalam kondisi terpapar. Mungkin itu dari saya. Tapi seperti yang tadi mungkin agak sedikit dijelaskan kembali nih Pak Solihuddin, gimana dengan PMI yang udah terlibat aktivitas terorisme gitu ya sebelum dengan menerima program pelatihan ini? Ada nggak upaya perlindungan dari BNPT? Seperti apa Pak Solnas? Oke, kepada mereka-mereka yang sudah terlibat kan begini. Ketika mereka sudah, yang diinformasikan tadi kan sudah 118 orang yang sudah dideportasi ke Indonesia. Sejak tahun 2017 sampai sekarang, semua orang yang dideportasi atau yang kembali ke Indonesia sudah kita asesmen. Tetapi tidak, kita ini bukan hanya BNPT ya. Ada BNPT-nya, ada Kementerian Sosialnya, ada Densus 88-nya, ada BIN-nya, ada BAISA segala macamnya. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kemudian ketika mereka terpapar, itu juga kita berkolaborasi dalam penanganannya, dalam melaksanakan deradikalisasinya, atau dalam rangka bagaimana mereka untuk kembalinya ke masyarakat, bagaimana mereka juga agar diterima masyarakat, itu kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian dengan aparat intelijen di daerah, misalnya ada dari TNI-nya, dari TNI-nya, ada dari polisinya, ada dari BIN-nya, dari BAIS-nya, dari Densus 88-nya, ada dari Kementerian Agamanya. Kita berkolaborasi terus dalam rangka bagaimana mengetensi orang yang terpapar mereka terorisme, agar mereka tidak dikucilkan, agar mereka tidak terasa terbuang, agar mereka bisa menemukan kehidupan yang layak lagi di masyarakat. Itu butuh proses yang panjang dalam pembinaan yang kita sebut dengan program deradikalisasi. Dan ini sebenarnya program deradikalisasi juga bukan tugas BNPT semata, tapi tugas seluruh elemen bangsa yang dimanahkan oleh undang-undang. Namun di sini kan kita mengajak dalam hal ini. Oke, baik Pak Solnas. Nah, belum lama ini kan juga sempat ada wacana untuk merevisi Undang-Undang P2MI gitu ya. Perlu nggak sih pencegahan, kemudian juga perlindungan dan penanganan akan aktivitas terorisme ini juga diatur dalam Undang-Undang ini? Gimana nih Pak Nurhuda, kemudian nanti Bu Safitri juga ikut menanggapi, silakan. Gimana Mbak? Tadi pertanyaannya Mbak? Ya, untuk revisi Undang-Undang P2MI kan belum lama ini sudah ada wacananya gitu Pak ya. Nah, ini perlu nggak sih pencegahan, perlindungan dan juga penanganan akan aktivitas terorisme ini juga diatur dalam undang-undang? Saya pikir perlu ya, karena itu kan kalau aparat itu kan perlu namanya landasan hukum ya. Karena dari landasan hukum itulah kemudian diterjemahkan menjadi program ya, ujung-ujungnya kan nanti budget, terus siapa kewenangan melakukan apa. Dan saya pikir yang menjadi catatan penting ini adalah ketika ngomongin masalah radikalisasi di luar negeri, maka pemahaman tentang geopolitik, kondisi politik
di luar negeri itu yang kemudian menggunakan narasi agama, itulah yang seringkali seperti Pak Solnas tadi dikontekskan. Nah, kemampuan seperti ini itu seringkali yang memang memang itu tadi rentan karena dia tidak cukup paham bagaimana kompleksitas geopolitik. Seperti film kita yang kita bikin itu si Mbak Lis itu kan juga begitu. Dia alasannya sederhana, cuma lihat di sosial media bayi menangis kok kayak begini, klik sana klik situ ya, kemudian kenal di seret media sosial. Bayangkan kalau Mbak Lis itu tahu bahwa namanya konflik di luar negeri itu tidak melulu konflik agama tetapi konflik politik dan ada orang yang berkepentingan dengan yang lainnya, itu saya kira orang akan berpikir. Makanya kalau menurut Pak Solnas tadi disampaikan, resiliensinya itu adalah salah satunya adalah kemampuan memahami baik itu yang pemberi materi dan juga siapapun stakeholder yang terkait di sini tentang peran geopolitik tadi itu. Yang seringkali semua radikalisasi di Indonesia itu erat hubungannya dengan peristiwa geopolitik karena dimediasi dengan adanya media sosial, terus kemudian echo chamber itu. Oke, baik Pak Nur Huda, Pak Solnas dan juga Bu Safitri. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini di segmen terakhir di Ruang Publik KBR soal program pencegahan ekstremisme untuk pekerja migran. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terbang bareng Pelita Air, jangan lupa temani perjalananmu dengan Passflix. Aplikasi hiburan gratis ini siap bikin waktu di udara jadi lebih menyenangkan. Ada film, series, podcast, buku digital, sampai tontonan anak-anak, semua lengkap. Mau ngobrol di udara? Pakai onboard chat buat ngobrol pribadi, grup, atau bareng semua penumpang satu pesawat. Penasaran destinasi liburan? Coba virtual tour 360 dan jelajahi keindahan alam Indonesia langsung dari pesawat. Kamu juga bisa loh top up pulsa, paket data, sampai roaming langsung dari Passflix. Gampang dan praktis banget. Jadi, sebelum terbang bareng Pelita Air, pastikan udah download Passflix di Play Store, App Store, atau Huawei App Gallery. Passflix, hiburan dan kepraktisan dalam satu aplikasi. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Love Buzz, episode Saskia. Berbicara tentang perkara grey sexuality dan asexuality. Untuk sexuality, gue identify myself sebagai grey sexual. Grey sexual itu adalah spektrum yang berada di asexuality. Asexuality itu di mana seseorang mempunyai little to no sexual attraction. Sedangkan untuk grey sexual sendiri itu di antara sexual dan asexual. Jadi gue ada di tengah-tengah. Ya gue tidak ada hasrat besar, gue tidak punya keinginan besar, atau gue tidak punya kebutuhan untuk melakukan kegiatan seksual atau attraction sama seseorang secara seksual. Tapi itu ada datang every now and then aja. Jadi kayak ya misalkan contoh gue ngeliat lo nih, tapi sekarang gue punya sexual attraction sama lo, tapi bisa aja besok gue ketemu sama lo, gue kayak gue nggak butuh, gue lagi nggak merasakan, gue emang nggak tertarik aja. Tapi maksudnya itu ya sebutan kasarnya kayak conditional aja sih, lo di tengah-tengah banget untuk grey sexual. Simak selengkapnya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Ya, kita sudah tiba di bagian akhir siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda pendengar atau teman KBR yang belum sempat menyimak siaran kami pada hari ini, bisa mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Masih berbincang dengan Pak Solnas, Pak Nur Huda, dan juga Bu Safitri. Menanggapi tadi ya Bu Safitri soal ada wacana revisi Undang-Undang P2MI. Perlukah pencegahan, perlindungan, dan juga penanganan akan aktivitas terorisme juga diatur dalam undang-undang ini? Seperti apa Anda menanggapinya? Iya,
Menurut saya perlu ya, karena pekerja migran kita ini sangat erat ya, terpapar gitu ya, dan juga kalau kita lihat ini adalah adanya kejahatan yang lintas batas melibatkan pihak-pihak yang di luar Indonesia, yang dimana juga migran Indonesia itu adalah bekerja di sana. Menurut saya ini menjadi penting, yang mana secara norma dan kemudian perspektif. Pertama, secara norma, bagaimana melihat pekerja migran ini tidak sebagai objek begitu ya, tetapi mereka sebagai subjek yang kemudian mereka yang harusnya itu adalah dilindungi gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatannya pun itu bukan pendekatan-pendekatan yang kemudian membuat mereka sebagai objek begitu. Misalnya dalam hal tadi kondisi-kondisi mereka mengapa mereka menjadi bisa terpapar seperti ini, itu juga kemudian harusnya itu juga menjadi bagian di dalam revisi Undang-Undang PPMI. Pengawasan, kalau tadi kita bicara soal pengawasan, ini harus penting, penindakan yang dan harus penting, ini juga harus menjadi perspektif dari para aparat penegak hukum maupun dari pihak-pihak yang akan melakukan pengawasan begitu ya. Tentunya jangan juga diskriminatif, xenofobia, kemudian yang akhirnya perempuan kemudian dianggap sebagai kelompok yang dianggap untuk ini ya, ekstremisme kekerasan, bahwa mereka adalah gampang nih kemudian program-programnya juga kemudian diarahkan bagaimana mereka menjadi tumbuh sebagai suatu pihak yang resilient begitu. Jadi saya rasa ini menjadi penting untuk dimasukkan dan harapannya ini juga nantinya bisa masuk ke dalam revisi Undang-Undang PPMI yang sedang dibahas. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Safitri. Pak Solihuddin, gimana nih dari BNPT memastikan supaya angka PMI yang terlibat aktivitas terorisme ini bisa berkurang ke depannya? Sekaligus bisa sampaikan closing statement Anda. Silakan Pak Solnas. Terima kasih. Kita kan kegiatan penanggulangan terorisme ini memang harus terus kita suarakan, kemudian dalam bagaimana seluruh bangsa ini bisa ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan, pencegahan, baik program deradikalisasi maupun program-program yang kita laksanakan untuk menimbulkan resilience kepada PMI kita dari hilir ke hulur, ketika mereka sebelum berangkat, ketika mereka di dalam negeri, di luar negeri, di mana mereka bekerja, ketika mereka kembali lagi ke Indonesia, harus dilaksanakan program-program yang ada kaitannya untuk menimbulkan kekebalan atau resilience daripada masyarakat kita terkait dengan paham radikal terorisme. Dan ini sangat kita butuhkan ke depan, bagaimana kesadaran daripada seluruh pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita, sehingga dengan kesadaran penuh daripada masyarakat kita harapkan program-program propaganda yang kita laksanakan terkait dengan keindonesiaan, terkait dengan radikalisme juga yang kita buat lewat media sosial, karena terutama sekarang kan masyarakat kita itu terlibat ini kebanyakan lewat media sosial, sehingga dibutuhkan kerja-kerja dari seluruh elemen bangsa memenuhi media sosial ini dengan konten-konten yang sifatnya keindonesiaan, yang sifatnya rahmatan lil alamin, yang sifatnya persatuan, kemudian kedamaian. Karena bagaimanapun kelompok-kelompok radikal itu setiap hari mereka mengupload konten-konten radikal itu, dan konten itu tidak mungkin kita take down bahasanya, kita tidak mungkin kita hapuskan dari media sosial itu. Tugas kita bersama adalah bagaimana seluruh elemen bangsa ini kita ajak untuk bersama-sama untuk membuat suatu konten yang sifatnya bisa mengelilingi konten yang radikal ini, dengan harapan ketermungkinan terbaca, terlihat atau terdengar oleh masyarakat kita konten-konten yang tidak ada konten radikalnya. Dan inilah yang kita harapkan partisipasi seluruh elemen bangsa untuk aktif dalam hal penanggulangan terorisme, dan itulah sangat efektif dari yang bisa kita laksanakan. Terima kasih.
Ya, baik, dari Pak Huda gimana nih Pak, pemerintah bisa memaksimalkan program-program dan juga kebijakan perlindungan terhadap PMI? Sekaligus menyampaikan closing statement Anda, silakan. Ya, saya kira apa yang di Pak Solnat itu lebih dari cukup. Memang fungsi utama dari BNPT itu kan khitohnya, tugas utamanya itu mengkoordinasi, dan kita BNPT harus menggandeng berbagai macam pihak untuk selalu menyuarakan urgensinya pendekatan ini. Nah, dari civil society dan juga mungkin harus dipikirkan bagaimana kita mengengage apa itu kalau di sini itu sebagai apa ya, bosnya gitu loh, bos orang atau orang yang menerima pekerja migran di luar negeri ini juga diajak berkolaborasi untuk bekerja sama gitu. Dan terutama kalau yang di wilayah yang apa itu, yang ketika memberikan pembekalan, mungkin kata-katanya itu harus disisipkan, tidak hanya kepada masalah radikalisasi misalnya dengan namanya digital financial literacy. Misalnya kalau lu transfer ke tempat yang bukan pakai mau zakat gitu, mau nyumbang tetapi pakai nama pribadi, lu jangan. Nanti kalau enggak, nanti kontrakmu itu menjadi bermasalah. Jadi pakai bahasa-bahasa yang langsung berdampak kepada mereka, itu mungkin menjadi salah satu pendekatan yang harus dipikirkan dengan serius, daripada kalau misalnya kita fokusnya dengan pakai jargon-jargon bahaya yang besar gitu, awas anti radikalisasi, terus kemudian bahaya online, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau lu masalah dengan kontrakmu, lu masalah dengan duitmu, nah itu mungkin mereka akan berpikir ulang. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Huda. Dari Bu Safitri, terakhir sebagai penutup juga ya, bagaimana peran komunitas dan juga masyarakat dalam mencegah aktivitas terorisme dan ekstremisme semakin menyebar di ruang-ruang publik, sekaligus menyampaikan closing statement Anda. Silakan. Iya. Jadi peran komunitas sebagai penting ya, sebagai resilience ya, yang mendukung supaya menciptakan lingkungan yang kemudian aman juga, yang kemudian yang membuka ketika ada pekerja migran yang mengalami terpapar, kemudian juga menerimanya gitu kan, membuat komunitasnya itu kemudian dalam hal menerima dalam hal ini ya, resilience gitu ya, mereka kemudian tidak menjauhkan tetapi juga kemudian membawa komunitas ini menjadi lebih baik gitu. Dan memang tugas kita adalah mengingatkan gitu ya, karena negara memulai kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya, dan upaya-upaya yang bisa dilakukan misalnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Solnas, Mas Huda gitu ya, edukasi dan literasi digital menurut saya penting, membahasakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang gampang ditangkap oleh pekerja migran, mengkontekstualisasikan dengan isu pekerja migran, itu juga menjadi penting. Juga kami juga berharap adanya penguatan peran dari pemerintah atau atase atau kedutaan di luar negeri gitu ya, untuk memberikan layanan konseling gitu ya, kemudian juga melakukan penyebaran informasi yang lebih mudah diterima, sehingga mereka juga kemudian punya perspektif yang berbeda ketika ada yang menginformasikan A, mereka juga bisa mencari informasi-informasi alternatif begitu ya. Dan kampanye kontra narasi dan kontra dari narasi-narasi yang ada begitu. Jadi menurut saya ini adalah kerja dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun PMI-nya dan civil society-nya di sini, untuk memastikan agar pekerja migran kita juga terlindungi dan tidak terpapar ekstremisme berbasis kekerasan. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Ada Kolonel Dr. Andes Solihuddin Nasution, Kasubdit Perlindungan WNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Juga ada Bu Safitri Wisnuwardani, Program Manager for Inklusi Migran Care. Dan juga ada Pak Nur Huda, pendiri ruangobrol.id dan Ruang Migran Rumi. Terima kasih banyak Pak Solnas, Bu Safitri, dan juga Pak Nur Huda atas waktu Anda bertiga di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga untuk Anda teman KBR yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim redaksi Ruang Publik yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.